Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Fadila Rahma, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, dengan nomor NPM 4111-230104. Prodi Manajemen Aset Publik, kelas 1-2, nomor presensi 20. Kali ini, saya akan menerangkan teori hukum menurut para ahli. Para ahli di sini yaitu Hans Kelsen, Jeremy Bentham, dan juga Roscoe Pound. Pertama, apa sih pengertian hukum itu? Hukum adalah tata aturan atau order sebagai suatu sistem aturan-aturan atau rules tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal atau rule, tetapi seperangkat rules yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Di sini, hukum berarti mengatur tentang perilaku manusia. Bagaimana jika di luar dari perilaku manusia? Penjelasannya, jika suatu tersebut di luar perilaku manusia, tapi masih ada hubungannya dengan perilaku manusia tersebut, maka aturan itu bisa dianggap sebagai hukum. Pada contohnya, jika terjadi sebuah kasus pembunuhan, di mana di sini ada seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut dan berakibat dengan kematian. Kematian di sini bukanlah suatu perilaku manusia, melainkan suatu keadaan. Maka kematian ini bisa dianggap sebagai hukum. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang teori hukum menurut Hans Kelsen, yang kedua menurut Jeremy Bentham, yang ketiga menurut Roscoe Pound, dan yang terakhir saya akan menjelaskan pendapat saya tentang tiga teori hukum dari para ahli di atas tadi. Yang pertama, teori hukum menurut Hans Kelsen. Siapakah Hans Kelsen? Hans Kelsen dilahirkan di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881. Saat berusia 3 tahun, Kelsen dan keluarga pindah ke Wina dan menyelesaikan masa pendidikannya. Kelsen adalah seorang agnostis, namun pada tahun 1905, Kelsen pindah agama menjadi Katolik. Kelsen pada awalnya adalah pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukum sebagai instrumen mewujudkan kedamaian. Pandangan ini diinspirasikan oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim dual monarki di Habsburg. Kelsen tinggal di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya pada tahun 1973. Kelsen meninggal di Berkeley 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya. Di sini, Kelsen pada awalnya adalah seorang Yahudi, tapi karena pada saat itu Kelsen hidup di zaman Nazisme, di mana Hitler sangat membenci orang-orang Yahudi, maka dia pada tahun 1905 dia pindah agama menjadi agama Katolik. Mengapa demikian? Agar segala usaha yang diperjuangkannya tidak berujung sia-sia dan terwujud. Seperti misalkan banyaknya penentang Yahudi pada masa saat itu dapat mempengaruhi kehidupannya di universitas, maka dia seringkali menutupi identitasnya yang berupa seorang Yahudi tersebut. Di sini, Nazisme juga berperan besar akan pemikirannya pada teori hukum, mungkin di mana dia menerapkan teori hukum yang saat itu dia kembangkan, dan pengaruhnya bagi masa-masa mendatangnya. Lalu, apa saja sih pokok pemikiran Hans Kelsen? Yang pertama tentang teori hukum murni, di mana hukum harus bersih dari unsur-unsur lain di luar hukum itu sendiri. Yang kedua, norma dasar, yaitu segala peraturan yang ada bersumber pada satu norma dasar. Yang ketiga adalah hierarki norma, yaitu adanya tingkatan norma yang berlaku di suatu negara. Maka saat ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang pemikiran Hans Kelsen ini. Yang pertama, teori hukum murni atau pure theory of law. Teori hukum murni atau pure theory of law merupakan teori hukum murni
di mana suatu hukum terbebaskan oleh elemen-elemen asing. Elemen-elemen asing ini berupa moralitas dan fakta. Menurut Carlson, hukum harus bersifat otonom, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh dengan hal lain. Di sini dia menganggap bahwasanya hukum adalah hukum. Hukum tidak boleh bercampur dengan elemen-elemen lain. Misalkan seperti moral, agama, politik, ekonomi, semuanya tidak boleh bercampur baur dengan hukum. Baginya hukum harus bersifat otonom secara mutlak. Karena pada saat itu Carlson hidup di zamannya ada dua pemikiran, yaitu pemikiran tentang hukum alam dan juga hukum positifisme. Pro dan kontranya, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari teori hukum ini, itu tidak terpengaruh dan tertuntut oleh kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga semua tujuan dari dari teori hukum murni ini merupakan untuk kepentingan bersama. Tidak ada tuntutan atau kecondongan kepada pemerintah yang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih tinggi, tapi ini sebagai suatu tujuan bersama semata. Maka oleh karena itu hukum ini dapat mengatur para penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut. Tapi ada juga sebuah kritik dari beberapa ahli bahwasanya setiap kehidupan bernegara, hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus saling menopang satu sama lain. Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Karena mengapa saya mengatakan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan? Karena di sini Hans Kelsen tidak sangat memfokuskan apa artinya keadilan baginya itu. Karena di sini banyak para ahli menentang bahwasanya sebenarnya hukum itu sangat berhubungan dengan keadilan. Adanya hukum adalah untuk keadilan. Oleh karena itu, banyak para ahli mengkritik karena Hans Kelsen sendiri tidak sangat menjelaskan tentang apa sih sebenarnya keadilan itu. Dan di sini, setiap kehidupan bernegara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus saling menopang satu sama lain. Di sini hukum harus saling menopang satu sama lain. Hukum seperti hukum politik harus ditopang dengan berdasarkan hukum agama yang ada pada saat itu, hukum moralnya juga, dan juga ekonomi yang sedang terjadi pada masanya. Kemudian pemikiran Hans Kelsen selanjutnya yaitu tentang norma dasar dan hierarki norma. Di sini norma dasar adalah segala macam peraturan yang berlaku dalam sebuah negara wajib bersumber, merujuk, dan bertujuan pada norma dasar. Bagi Hans Kelsen, dalam suatu peraturan atau dalam suatu negara, dalam pembuatan peraturan harus bersumber pada satu norma dasar. Dan yang kedua, dan selanjutnya ada hierarki norma, yaitu semua norma atau peraturan yang terdapat dalam sebuah negara haruslah berjenjang atau berurutan dari norma yang tertinggi sampai norma yang terendah. Di sini, bagi Kelsen, norma memiliki tingkatan-tingkatan yang berlaku, dengan ujung puncaknya adalah norma dasar itu sendiri. Norma dasar adalah norma yang menjadi induk dari segala norma yang berlaku dalam suatu negara. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum sebuah negara. Di sini norma dasar adalah norma yang paling utama, norma yang paling tinggi dalam pembuatan peraturan dalam suatu negara. Nah, Indonesia sendiri menerapkan sistem norma dasar. Apa sih sistem norma dasar yang ada di Indonesia? Sistem norma dasar yang ada di Indonesia itu merupakan Pancasila. Bukan undang-undang dasar maupun undang-undang biasa. Karena segala peraturan yang ada di Indonesia berbacu kepada Pancasila dan bertujuan untuk mewujudkan Pancasila itu sendiri. Nah, tentang hierarki norma, puncak hierarki norma merupakan norma dasar. Norma di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Hierarki norma harus dipastikan berlaku di negara modern. Di sini harus dipastikan dalam hierarki norma,
Puncak tertinggi atau yang terkuat adalah norma dasar itu sendiri, di mana norma-norma di bawahnya tidak boleh bertentangan dan harus adanya keterkaitan antara norma-norma di bawahnya dengan norma dasar. Dan norma-norma di bawahnya harus bertujuan dan bertujuan yang sama dengan tujuan norma dasar itu sendiri. Hierarki norma harus dipastikan berlaku di negara modern. Mengapa? Agar norma yang ada dalam suatu negara modern tersebut tidak saling tumpang tindih dan dalam menyelesaikan suatu pertentangan dapat menghasilkan keputusan dengan mudah sehingga tidak bertentangan sehingga sekali lagi tidak bertentangan dengan norma dasar yang merupakan tujuan dari norma-norma sebelumnya. Yang kedua, teori hukum menurut Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum Inggris yang dijuluki sebagai Luther of the Legal World. Luther dalam dunia hukum. Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748. Pada tahun 1788, Bentham berhasil menyelesaikan karya besarnya Introduction to the Principles of Morals and Legislation yang diterbitkan pada tahun 1789. Bentham meninggal pada 6 Juni 1832 di Queen Square dalam usia 85 tahun. Di sini Jeremy Bentham sangat terkenal dengan pemikirannya yang berupa utilitarianisme. Itu seperti jika diartikan dalam bahasa Indonesia, utility itu kebutuhan, jadi hukum yang ada harus mencukupi semua kebutuhan masyarakatnya. Pokok pemikiran Hans Kelsen, yaitu pengertian hukum itu sendiri, baginya adalah dia menganut teori utilitarianisme, itu suatu hukum dibuat harus memiliki manfaat bagi kehidupan di dalamnya. Yang kedua adalah, apa sih hubungan keadilan dan hukum itu? Keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan dan bukanlah sesuatu yang di luar hukum itu sendiri, tapi hal yang dihasilkan dari hukum itu. Yang ketiga, tujuan hukum itu tercapainya dan terjaminnya kebahagiaan bagi masyarakat. Baginya, hukum harus menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang keempat, bentuk pelanggaran. Besar kecilnya suatu pelanggaran dihitung dengan seberapa besarnya kerusakan yang diderita oleh masyarakatnya. Di sini, jika kerusakan yang besar, maka dianggap sebagai pelanggaran yang besar, yaitu merupakan kerusakan atau penderitaan kecil yang dialami, maka itu dianggap sebagai pelanggaran kecil. Dasar teori di sini, sebenarnya pemikiran Jeremy Bentham di sini sangat terpengaruhi dengan teleologis dan juga deontologi. Kedua ini merupakan dasar dari pengertian dari etika itu sendiri, yaitu jika dibagi menjadi dua, yaitu teleologis atau tujuan perbuatan adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya. Dan deontologi, baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan maksud si pelaku melakukan perbuatan tersebut, bukan berdasarkan hasilnya. Tapi pada kali ini, karena saat itu Jeremy Bentham sangat menganut paham hedonisme, di mana dia sangat mengukur seberapa bahagia orang pada saat itu, maka dia tidak terlalu memperhatikan deontologi ini, melainkan dia memegang satu aliran yaitu hedonisme, di mana dia menganggap suatu hukum itu harus memberikan kebahagiaan pada masyarakatnya. Maka dari itu lahirlah sebuah teori yaitu teori utilitarianisme. Pengertiannya, utilitarianisme merupakan gagasan Bentham yang cukup terkenal tentang teori hukum. Gagasan ini merupakan bagian dari etika. Yang saya bilang, secara garis besar, etika terbagi menjadi dua, yaitu teleologis dan deontologi. Dalam sistem teologis, baik tidaknya suatu perbuatan diukur berdasarkan konsekuensinya. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan konsekuensialisme yang salah satu alirannya merupakan utilitarianisme. Di sini, utilitarianisme berarti dia akan
sangat mengukur seberapa konsekuensi yang akan diterimanya, baik atau tidaknya. Maka dari itu, utilitarianisme ini merupakan cabang dari konsekuensialisme, di mana masyarakat yang menganutnya sangat memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkannya nanti. Baginya, adanya tujuan perundang-undangan, yaitu sebagai nafkah hidup, provide subsistence, yang kedua kecukupan, provide abundance, yang ketiga sebagai keamanan, provide security, yang keempat kesetaraan, yaitu provide equality. Gimana? Di sini karena dia tidak sangat memperhatikan dengan bahwasanya keadilan itu bukanlah hukum, melainkan hasil dari hukum itu sendiri, maka di sini dia sangat menekankan adanya tujuan perundang-undangan yaitu sebagai nafkah hidup, di mana semua masyarakat yang di dalamnya harus ternafkahi, tercukupi, sama saja seperti yang kedua yaitu kecukupan, kecukupan akan suatu kebahagiaan, yang keempat tentang keamanan, di mana semua masyarakat di dalamnya merasa terjaga, dan juga kesetaraan, di mana semua kebahagiaan yang didapatkannya yaitu merata dan tidak saling tumpang tindih. Lalu keadilan dalam teori utilitarianisme Bentham. Dalam suatu undang-undang, keadilan merupakan bagian implisit dari kemanfaatan. Baginya, keadilan adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga ia tidak mengakui keadilan sebagai hak asasi manusia baik secara umum maupun secara khusus. Karena dia tidak mengakui adanya hak-hak alamiah atau natural rights, tapi dia menganggapnya sebagai bagian dari undang-undang itu sendiri. Dalam karyanya, Anarchical Policies, Bentham mengkritik deklarasi Prancis mengenai hak asasi manusia dan hanya sebagai retorika kosong. Seperti tadi, karena dari tujuan teori utilitarianisme adalah sebuah kesetaraan, di sini Bentham menegas di sini Bentham menyatakan bahwasanya keadilan itu sama saja dengan kesetaraan yang didapatkan oleh masyarakatnya dalam mengklaim hasil dari hukum itu sendiri, di mana baginya keadilan bukanlah suatu hak asasi manusia, melainkan bagian dari undang-undang itu wujud atau hasil tujuan dari hukum itu sendiri. Satu gagasan Bentham yang sangat terkenal yaitu the greatest happiness of the greatest number, di mana dia harus mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya, di mana dia bertujuan untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Di sini jika suatu hal itu merujuk kepada kebahagiaan, maka hal tersebut disebut dengan hal yang baik, dan sebaliknya jika hal tersebut merujuk pada penderitaan, maka hal tersebut dinilai sebagai hal yang buruk. Yang ketiga, teori hukum menurut Roscommon. Roscommon, nama lengkapnya adalah Nathan Roscommon. Roscommon lahir pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, dan meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1964 di Cambridge, Massachusetts, dengan tutup usia selama 93 tahun. Kebangsaan beliau adalah Amerika. Lapangan disiplin ilmu yang beliau gulatin adalah botani dan ilmu hukum. Beliau belajar di sekolah hukum di Harvard Law School, University of Nebraska College of Law. Di sini, Roscommon merupakan salah satu dari beberapa ahli yang menganut paham sociological jurisprudence, di mana sociological jurisprudence sangat berbeda dengan social jurisprudence, yaitu sociological hukum dengan sosial hukum sangatlah berbeda. Jika sociological hukum merupakan cabang dari ilmu hukum itu sendiri, melainkan sosial hukum merupakan cabang dari ilmu sosial. Jika sociological hukum itu bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dari pandangan hukum, dan jika sosial hukum yaitu pandangan masyarakat tentang hukum dari pandangan masyarakat. Bahwa pemikiran Roscommon yaitu sociological jurisprudence dan juga law as a tool of social engineering, di mana sociological jurisprudence merupakan perhatian lebih terarahkan pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsinya. Yang kedua, hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat.
Sociological jurisprudence, teori sociological jurisprudence lebih mengarahkan perhatiannya kepada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik. Jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books, sociological jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum, law positivism, dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Di sini baginya hukum adalah sistem pengaturan, hubungan, dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis, di mana ada kemungkinan besar bahwasanya seiring berkembangnya zaman, hukum akan berubah. Karena dengan tujuan terjadinya hukum itu sendiri dan hidupnya suatu hukum dalam masyarakat. Jadi social legal jurisprudence sendiri maka menghasilkan fungsi utama hukum itu sendiri, tugas hukum itu sendiri, dan keadilan dan hukum itu. Fungsi utama hukum menurut sociological jurisprudence merupakan melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Di sini, melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, yaitu seperti halnya tujuan hukum sendiri, tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya kepentingan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, yaitu law as a tool of social engineering, di mana hukum merupakan alat rekayasa sosial, di mana dia dapat mengatur masyarakat dengan hukumnya itu. Selanjutnya keadilan, itu penyesuaian hubungan sosial yang ideal dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan. Di sini, bagi penganut sociological jurisprudence, hukum dapat berubah dengan adanya tujuan keadilan. Hukum harus disesuaikan dengan seiringnya perkembangan zaman sehingga terciptanya sebuah keadilan secara merata. A tool of social engineering. Law of social engineering, teori yang dikemukakan oleh Roscoe, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Secara terminologi, engineering berarti merupakan merubah, merencanakan, mengusahakan rencana, membangun, dan mengatur dengan terampil. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat, di mana harapan dari penganut social jurisprudence ini berharap hukum itu dapat menjadi alat rekayasa sosial itu sendiri, di mana dengan adanya hukum, masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik dan lebih teratur. Sehingga tercapainya tujuan bersama akan dilakukan secara lebih mudah tanpa adanya konflik karena masyarakat itu sendiri berpegang teguh dengan hukum dengan menggunakan hukum itu sendiri sebagai alat rekayasa sosial. Menurut social jurisprudence, kepentingan yang harus dilindungi hukum, yang pertama adalah public interest, yaitu kepentingan umum, yang kedua adalah social interest, yaitu kepentingan masyarakat, dan yang ketiga adalah private interest. Di sini, bagi penganut paham social jurisprudence, kepentingan masyarakat, baik umum maupun pribadi, memiliki kesetaraan dalam hak tercapainya tujuan itu sendiri. Yang terakhir, pendapat pribadi saya tentang teori hukum. Yang pertama, Hans Kelsen dengan teori hukumnya yaitu teori hukum murni. Bagi saya, penerapan teori hukum murni dapat dilakukan dengan syarat tidak mutlak bersifat otonom, yaitu adanya norma lain meskipun sedikit perannya harus masuk dalam hukum itu sendiri, baik moral maupun agama, ekonomi, dan lainnya. Mengapa di sini? Sebenarnya, mengapa Hans Kelsen di sini menganggap bahwasanya hukum itu harus benar-benar murni? Latar belakang teori yang dikemukakannya dia, yaitu teori hukum murni ini, karena dia merupakan penganut ajaran Yahudi, di mana saat itu dia hidup di zaman Nazisme, di mana penganut Yahudi sangat diburu dan sangat ditekan dan sangat dijarah kebebasannya dan dibunuh habis-habisan karena pada saat itu
penguasa Nazi saat itu Adolf Hitler saat membenci orang-orang Yahudi. Maka dari itu Hans Kelsen sendiri memiliki tekanan bahwasanya baginya hukum tidaklah terpengaruh dengan unsur-unsur lainnya. Hukum adalah hukum. Hukum tidak ada hubungannya dengan agama, moral, maupun etika lainnya. Yang kedua, Jeremy Bentham yang menganut paham utilitarianisme, itu di mana kebahagiaan sebesar-besarnya harus didapatkan. Nah, penerapan teori utilitarianisme memberikan kecenderungan bahwa hanya kepada kebahagiaan mayoritas saja. Bisa ya. Jeremy Bentham menginginkan adanya kebahagiaan, tapi kadang dia melupakan kebahagiaan minoritas yang ada. Dia hanya mengukur seberapa bahagia mayoritas yang mendapatkan kebahagiaan dari hukum yang ditetapkannya saat itu. Mungkin dia dapat melupakan tentang kebahagiaan minoritas pada saat itu. Yang ketiga, Roskopon tentang sociological jurisprudence. Bagi saya, hukum berubah seiring berkembangnya zaman, di mana hukum terus menyesuaikan seiring berkembangnya zaman, sehingga hukum tidak bersifat monoton, melainkan terus berubah seiring berkembangnya zaman dengan menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Berikut ini referensi yang saya ambil, terdapat jurnal dan beberapa makalah. Terima kasih. Sekian dari saya, India Fadila Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.